Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur meskipun di luar kita di sini hujan lebat ya dan cuaca sangat tidak bersahabat ya, tetapi tidak mengurangi niat kita untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendekatkan diri sedekat-dekatnya lagi kepadanya. Alhamdulillah kita juga telah berbuka puasa bersama dan juga salat berjamaah bersama. Semoga hati kita senantiasa semakin disadarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga hasil-hasil yang kita peroleh selama Ramadan penuh kita diberikan istiqamah mempertahankan prestasi-prestasi spiritual itu. Bahkan harapan kita sebetulnya adalah kita seperti orang yang khawasul khawas. Khawasul khawas ialah orang yang sudah tidak lagi bisa membedakan antara bulan Ramadan yang bukan Ramadan. Karena bagi mereka semua bulan itu seperti Ramadan baginya. Sebelum kita memulai, mari kita membaca surah Al-Fatihah. Semoga Allah memberkahi pencarian kita. Semoga Allah memberikan pertolongan terhadap berbagai macam kebutuhan yang kita harapkan kepadanya. Ala hadhihi niyyah ala kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. Alhamdulillah, supaya kita lebih istiqamah Bapak Ibu sekalian, ada beberapa resep bagaimana membangun dan mempertahankan istiqamah. Saya ingin mengulangi sekali lagi apa yang dimaksud istiqamah. Istiqamah itu berasal dari akar kata qama yaqumu. Qama artinya berdiri. Ya, qama berdiri, seakar kata juga dengan qawamah. Qawamah itu bisa berarti tegak, menegakkan aturan, maka itu biasa disebut juga dengan pemimpin. Jamaknya qawamun, pernah kita mendengarkan ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, itu satu akar kata dengan istiqamah. Pernah kita juga mendengarkan ihdinas siratal mustaqim. Jadi berapa itu Bu? Mustaqim, istiqamah, qawwama, qama, ya, qawwamun, aqimus shalah itu aqim. Jadi semua itu berasal dari akar kata qama yaqumu. Benang merah yang bisa kita ambil dari pengertian tadi, selalu ada unsur tegak. Kalau kita berdiri kan tegak Bapak Ibu. Maka itu kalau kita berdiri, qama berdiri. Ya. Ada yang disebut dengan taqwim. Ya. Taqwim itu juga sesuatu yang sifatnya kepastian. Ya. Takwim biasa disebut juga dengan kalender. Ya. Kemudian juga bisa macam-macam pengertian. Bahkan dari satu akar kata bahasa Arab itu bisa ditasrif, bisa diurai pengertiannya sampai 1012. Bayangkan Bapak Ibu, dari kata qama bisa membentuk 1000 lebih kosakata lain dan artinya bermacam-macam.
Qama berdiri, tapi sudah berdiri kan. Yaqumu sedang berdiri. Qum berdirilah. Nah itu sudah 3. Lain artinya yaqumu, lain artinya taqumu, ya. Lain artinya naqumu. Kalau yaqumu berdirilah laki-laki, taqumu berdiri perempuan, naqumu kita berdiri lebih dari 1. Qum berdirilah laki-laki, qumna berdirilah perempuan. Ya. Jadi qa'imina, qa'imat, itu semuanya. Yang dimaksud dengan istiqamah ialah, pernah kita bahas, istiqamah ialah ketangguhan prinsip seorang sesuai dengan landasan hati nuraninya, prinsip-prinsip yang tegak dan tegar bagi seseorang untuk berpijak di atas rel yang benar. Semuanya itu berarti istiqamah. Istiqamah juga bisa berarti konsisten, komitmen. Konsisten dan komitmen menegakkan kebenaran, itu istiqamah. Pertanyaannya adalah bagaimana resepnya, bagaimana kiatnya, caranya mempertahankan istiqamah ini. Kadang-kadang kita istiqamah cuman bulan Ramadan. Selesai Ramadan lepas jilbab tuh. Lipat sajadah baru, muknah disimpan lagi, yang tinggal yang usang-usang. Kemudian juga ya kembali lagi ke kebiasaan semula. Yang kita harapkan bagaimana supaya istiqamah, nilai-nilai yang kita praktekkan di dalam bulan suci Ramadan itu bertahan sampai Ramadan berikutnya. Nah, di sini ada kiat-kiat yang disampaikan oleh guru kita, ustadz kita. Pertama, mulailah dengan niat yang baik. Segala-galanya harus berasal dari niat, Bapak Ibu. Kalau kita sudah berniat baik, dicatat oleh malaikat, didoakan oleh malaikat, dibawa serta naik ke atas dan dimohonkan kepada Allah, Allah pun juga menegakkan diri kita untuk beristiqamah. Jadi nilai sebuah niat itu jangan dipandang enteng. Innallaha kana fi auni abdi. Allah selalu berada pada pendirian atau niat hambanya. Kalau kita selalu berniat baik, maka Allah pun juga akan selalu menegakkan nilai kebaikan di dalam diri kita. Kalau kita pesimistik, maka Allah pun juga akan melemahkan diri kita. Kalau kita bersikap tegar, maka kita akan tegar. Maka itu dulu waktu kita di kegiatan kepermukaan selalu kita didoktrin. Ya, insya Allah aku bisa. Ada juga yang sekuler tidak pakai insya Allah. Aku bisa, pasti bisa, pasti bisa. Nah kalau itu juga tidak sesuai dengan akhlak. Kalau kita katakan insya Allah aku bisa, insya Allah aku pasti bisa. Nah itu memberikan motivasi yang tegar dalam diri kita. Jika Allah menghendaki aku bisa. Jangan pernah menghilangkan kata insya Allah untuk setiap perencanaan. Sebab perencanaan tanpa insya Allah itu seolah-olah menafikan peran Allah di dalam perbuatan kita. Ya. Menasehati anak-anak pun juga Ibu, Bapak, jangan juga mendidik anak kita itu untuk menjadi anak sekuler. Kamu harus melakukan itu besok ya.
Jadi kita seolah-olah memperkenalkan kepada anak kita itu tidak ada Tuhan. Ya, insya Allah anakku kamu harus bisa besok. Tentu dijawab oleh anak kita, insya Allah bunda, insya Allah. Indah sekali kalau yang menghiasi bibir keluarga itu anak berucap terhadap anaknya, bapaknya insya Allah. Ya. Orang tua berucap terhadap anaknya, insya Allah, ya Allah ini bahagia sekali. Insya Allah nak, besok kita ke masjid Sunda Kelapa. Oh belum bisa ya, saya masih sakit atau masih pembantu belum pulang. Ya, insya Allah nanti malam Jumat saya datang. Jadi bukan ketemu di rumahnya. Anaknya punya rumah tersendiri, bapaknya juga punya rumah sendiri. Kita ketemunya di masjid Sunda Kelapa. Ya Allah, lebih sering ketemu bapak ibunya di Sunda Kelapa ketimbang di rumahnya. Ada itu janjian satu keluarga, empat anaknya, hanya ketemunya di masjid Sunda Kelapa di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan mereka itu berkah. Ya. Kita jadi iri melihat ada orang betul-betul terpatri hatinya untuk mewakafkan hidupnya lebih utama kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sudah seperti ini, ibu bapak, itu namanya salikin. Suluk itu artinya di dalam hidupnya seperti sudah berjalan menuju Tuhannya. Belum tentu orang yang menghabiskan umurnya berjalan menuju Tuhan. Apa yang dimaksud suluk? Yaitu perjalanan umur menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai hidup kita itu zigzag. Zigzag itu artinya kanan kiri tapi enggak ke depan. Saya ingin mengingatkan sekali lagi sesuatu yang sangat penting di dalam materi Senin dan hari Kamis kita, ialah meningkatkan kesadaran kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksud kesadaran Bapak Ibu? Kesadaran menurut definisi Masjid Sunda Kelapa, bukan lagi kesadaran tadinya tidur sadar udah bangun, bukan lagi sudah bangun sadar tapi belum melaksanakan kewajiban. Sadar di sini juga sesungguhnya belum. Yang sudah bangun menunaikan ketaatan-ketaatannya, baik yang sunat apalagi yang wajib, tetapi tidak melengket hatinya kepada Allah. Kesadaran yang kita definisikan di dalam Masjid Sunda Kelapa pengajian Senin Kamis kita ini ialah bagaimana memperoleh kesadaran penuh. Apa yang kita dengar sesungguhnya tidak lain adalah suara-suara tajallinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang sesungguhnya kita lihat itu tidak lain kita melihat penampakannya, perwujudannya, dan itu adalah simbol keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kesadaran yang sangat tinggi. Saya tidak mengatakan kesadaran puncak, sebab masih ada di atasnya kesadaran itu. Ya. Jadi kesadaran tinggi ya untuk membedakan puncak dan yang puncak itu ada dua macam. Nanti kita akan bahas pada malam Jumat. Ini kan jatahnya malam Jumat yang macam-macam kayak gini nih. Jadi kesadaran itu ada dua macam. Puncak ya, puncak. Ada puncak tapi ada puncaknya puncak. Ya, kita jelaskan nanti pada malam Jumat. Kita masuk dulu. Bagaimana caranya membangun istiqamah? Mulailah dengan niat yang baik atau husnudzan, positive thinking.
Orang yang bercahaya hatinya, Bapak Ibu, apapun yang dia lihat itu penuh dengan cahaya. Itu namanya positive thinking. Selalu menonjolkan aspek-aspek positif. Kalau orang sudah melihat aspek positif setiap apapun yang dilihat, maka sesungguhnya hatinya orang itu dipenuhi dengan nuansa ilahi. Dia melihat gelas, yang dia tonjolkan indahnya pancaran air yang memantulkan bola-bola lampu di dalam air ini, di dalam gelas ini. Indahnya gelas ini ramping, indahnya tutupnya pas, rapi. Bukan menonjolkan sebaliknya, ini kok gelas ini masih ada kotoran-kotorannya di bawah. Pakai sabun gak ini mencuci ini? Ya. Ini kok seperti karatan ya. Ada orang seperti itu, Bapak. Tidak terlalu sulit menemukan kelemahan, kekurangan sesuatu. Yang sulit kita temukan ialah keindahan, keistimewaan sesuatu itu. Iya. Tapi kalau cinta sudah berbicara, kalau sudah cinta dominan di dalam hati kita, Ibu Bapak, maka apapun yang kita lihat semuanya cinta. Apapun yang kita rasakan semuanya nikmat. Bahkan perlakuan apapun yang dilakukan seseorang terhadap kita semuanya indah. Termasuk perlakuan negatif orang itu pun juga terlihat indah. Kenapa menjadi indah? Karena tidak mungkin ada keindahan tanpa ada penampilan keburukan-keburukan. Tidak ada nilainya, tidak ada indahnya siang kalau tidak ada malam. Ya. Makanya itu juga kalau Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya itu semuanya menampilkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang jamal-jamal itu semuanya. Lama-kelamaan kita itu juga nanti tidak ada pembanding. Karena tidak ada pembanding, monoton, indah, indah, dan indah seterusnya indah, maka akan terjadi hambar dalam hidup ini. Tapi sesekali Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Al-Muntaqim, pendendam. Ya. Al-Mutakabbir, angkuh. Jangan Anda yang angkuh, itu selimutnya Allah, kata hadis Nabi. Ya. Al-Jabbar, maha pemaksa. Itu menambah indahnya sifat-sifat indah itu. Makanya itu perbuatan-perbuatan buruk kita sendiri itu dalam upaya memberikan bobot nilai betapa indahnya kebaikan yang kita lakukan itu. Nah, kesadaran seperti ini yang kita akan pertahankan di dalam diri kita dalam bentuk istiqamah. Jadi istiqamah itu Bapak Ibu sudah tidak lagi berarti istiqamah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Saya nggak yakin jamaah Sunda Kelapa maupun para pendengar di rumah rutin mendengarkan kita di sini mau tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi istiqamah dalam arti konsisten melaksanakan sholat 5 waktu itu sudah tidak indah lagi. Itu memang rutin kita, tapi yang kita inginkan adalah martabat lebih tinggi dari sekedar ketaatan menjalankan itu. Kita sesekali pingin sekali di dalam sholat kita itu mendengarkan suara-suara imam, langsung menangis kita.
Ayat-ayat yang dibaca itu membuat diri kita itu wajilat qulubuhum, bergetar jiwa kita mendengarkannya. Ini. Kemudian yang kedua, percayalah kepada diri sendiri dan orang-orang di sekitar atau di sekeliling. Kalau ada orang tidak ingin, tidak mau dan tidak akan pernah percaya kepada orang lain, hanya dia mau percaya dirinya sendiri, itu namanya egois. Kalau kita sudah percaya terhadap orang, lantas kepercayaan kita dikhianati oleh mereka, itu menjadi indah. Subhanallah. Ada ya makhluk kayak gitu. Ketika dia mau pinjam, manis sekali mulutnya. Ketika kita menagih, kita dianggap sebagai teroris. Masya Allah. Justru itu jangan dikeluhkan. Itu bunga-bunga kehidupan sebetulnya. Itu dandanan-dandanan kehidupan kita sendiri. Dan sekaligus itu proses pembelajaran. Jangan lantaran kita sering tertipu, lantas tidak akan percaya pada siapapun juga. Itu tepuk tangan iblis tuh. Berkali-kali kita ditipu, tapi tidak boleh kita meninggalkan rasa percaya kepada orang lain. Karena tidak semuanya orang jahat. Kalau semuanya orang jahat, bagaimana dong Rasulullah? Bagaimana para sahabat? Bagaimana ibunda kita sendiri? Ada orang yang baik dan tidak akan berhenti orang baik itu. Selalu harus ada. Lalu bersikaplah yang baik, sopan dan hormat terhadap semua orang. Satu hal yang sangat membahagiakan diri kita kalau kita mampu respect terhadap orang lain. Apa itu respect? Respect itu artinya memberikan kira-kira apa yang disenangi oleh orang, itu sedekah. Ada orang senangnya dipuji, Bapak Ibu. Jangan mengeritik. Akhirnya kita akan dicoret di dalam memorinya. Kemana-mana dia ngomong, itu jelek tuh. Oh bagus, apanya yang bagus, saya tahu kelemahannya. Jadi lantaran kita membuat yang bersangkutan itu berdosa. Buatlah suatu sikap yang menyebabkan orang lain itu beramal. Minimum tidak berdosa. Iya kan? Contohnya, kita tahu orang itu selalu mau dipuji. Ada orang egois juga. Saya nggak mau memuji. Nanti kebiasaan, nanti apa. Itu logikanya orang itu juga egois. Itu sama egoisnya yang tadi dikritik itu. Orang yang baik itu memberikan, berusaha memberikan perubahan terhadap orang lain, sekalipun dia harus menunduk terhadapnya. Ya. Memberikan pujian, sehingga dia bersahabat. Kalau orang sudah bersahabat, enak untuk memberikan teguran. Tapi kalau belum apa-apa, sudah menegur, udah dijauhi. Jadilah mubalik terhadap siapapun juga. Nah, termasuk memberikan tablik terhadap mubalik itu sendiri. Jangan dikira loh Bapak Ibu sekalian, ustadz yang berbusa mulutnya setiap hari, setiap malam, itu juga ada yang egois. Tapi orang itu nggak sadar kalau dirinya egois, termasuk saya mungkin Bapak Ibu sekalian. Jadi selalu kita sadar bahwa jangan terkecoh mentang-mentang itu ustadz. Oh itu pasti seperti malaikat, tidak. Dia juga manusia biasa. Tetapi memberikan teguran itu jangan melakukannya dengan cara-cara yang bertentangan dengan kebiasaannya. Ada orang itu begini, seperti juga kita. Dia sebetulnya ingin belajar tapi tidak merasa ingin digurui. Tahu maksudnya Bapak Ibu sekalian? Ada tipikal manusia, ada orang tertentu mau belajar tapi tidak mau digurui. Makanya itu kita harus pintar-pintar, antara lain menggunakan pesan diri.
Kalau pesan diri yang kita lakukan itu tidak akan pernah orang lain tersinggung. Saya ingin berikan satu contoh. Sementara azan, dia ngobrol, itu kan tidak boleh sebetulnya. Kita mau tegur dia, kamu tahu apa? Nah, bagaimana memberikan satu message terhadap orang itu tanpa membuatnya tersinggung? Caranya kadang-kadang kita menggunakan apa yang disebut dengan psikolog itu dengan pesan diri. Pesan diri itu mengatakan begini, saya itu kalau orang salat, saya tidak suka bicara. Saya selalu mengingat guru kita di Sunda Kelapa, kalau azan kita dilarang bicara. Ya, itu kan tidak menegur yang bersangkutan, memperdengarkan pesan diri yang justru sasarannya sama. Dia merasa ditegur untuk tidak bicara, tapi dia tidak merasa ditegur. Yang saya katakan diri saya kok. Tapi dia tersinggung, dia berhenti. Itu pasti akan lebih baik daripada mengatakan, Mbak maaf ini azan. Ya. Kita sering melihat seseorang itu memaksakan egonya dalam menyampaikan maksud. Memang ada hadisnya, rapatkan saf, sawu sufufakum, luruskan juga safnya itu kan. Ada juga saking terpengaruh dengan hadis itu, dia mepet-mepetkan kakinya dengan kaki sebelahnya. Kita sudah menggeser sedikit, digeser lagi kakinya. Ya. Apaan ini seperti ya. Udah geser lagi. Akhirnya kita tidak khusyuk dalam salat kan? Nah, itu bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapak juga sama. Ada. Itu cara mengamalkan hadis, tetapi membuat orang itu meninggalkan maksud utama hadis itu. Ya. Makanya itu imam menyampaikan luruskan dan rapatkan shaf. Ya. Kalau kita sudah memepetkan diri kita sekali, tapi dia menggeser lagi, udah. Tapi ada dikejar. Dia satu langkah ke kanan, ikut juga satu langkah ke kanan. Kenapa begitu? Kata Rasulullah tidak boleh kita memutuskan shaf dengan cara berpisah. Wah, ini repot nih. Ini aliran apa lagi? Sering. Nah, cara menegur orang seperti itu, ya, saya juga pernah mendengarkan ya. Tapi biasanya kalau saya cuma sekali aja. Kalau sudah itu saya tidak lakukan. Siapa tahu orang itu tidak biasa digituin. Oh iya ya, gitu. Terhadap anak kecil kita pun yang tinggal diketok kepalanya kalau nggak mau, itu pun kita diajarkan untuk jangan melakukan tembak langsung gitu ya. Nah, kalau papa itu habis makan, ya selalu sikat gigi. Supaya apa? Saya tidak ingin nanti mulutnya papa itu tercium bau oleh orang lain. Ya. Kalau papa sebelum makan, nah, saya itu selalu pakai sabun. Karena kan setiap hari kita jabat tangan dengan orang, setiap hari kita juga pegang di tempat pegangan umum, mungkin di situ ada virusnya. Ya, saya suka membaca di iklan TV itu, iklan Dettol cuci tangan mereknya itu. Akhirnya anak kita itu juga mendengarkan. Oh iya ya. Daripada kita suruh, nak coba kamu cuci tangan dulu sebelum makan. Kalimat instruksi itu tidak berujung panjang, Bapak. Tidak berumur lama. Tapi penyadaran melalui contoh itu yang akan berujung panjang, Bapak Ibu. Memang kita repot-repot sedikit, mestinya 3 kata menjadi 10 kata.
Dan anak kita juga nanti meniru gaya bapaknya untuk hal itu. Dia tidak begitu menyaksikan anaknya, wah ini nggak boleh. Jadi jangan membiasakan ada kalimat instruksi di dalam mulut kita. Kamu harus begini. Itu nanti anak kita juga akan melakukan hal yang sama kepada orang lain. Kamu harus seperti itu. Saya tidak mau melihat kamu seperti ini. Dia sampaikan ke temannya juga, saya tidak mau. Tapi kalau kita sampaikan, ya, aduh, nikmatnya ya. Kalau kita habis mandi, baru makan, seger. Ya. Artinya apa? Nak, sebelum mandi, sebelum makan, mandi biar seger. Ya. Saya itu biasanya kalau mau sholat, saya harus membiasakan diri saya untuk kancing semua baju saya. Karena anak-anak kita itu kan kadang-kadang baru 2 kancingnya yang ditutup, Allahu Akbar. Kadang-kadang nggak nutup kancing. Nah, kalau kita jadi bapak tidak bisa memberikan contoh terhadap anaknya, wajar kalau kita terbuka kancingnya hanya 1 yang dikancing, maka anak kita 2 kancingnya lepas. Ya. Dan cucu kita 3 kancingnya lepas. Tapi kalau kita perfect, rapi, maka anak kita pun juga akan rapi. Jadi mendisiplinkan anak itu tidak mesti harus melalui mulut, tetapi melalui contoh. Jauh lebih permanen memberikan pesan lewat contoh terhadap anak ketimbang melalui instruksi kata-kata. Dan itu dilakukan Rasulullah kan. Sallu kama ra'aitumuni. Ya, salatlah seperti kamu melihat kami salat. Jadi enggak usah di fanatik banget. Kadang-kadang Rasulullah SAW itu Allahu Akbar, habis itu lurus tangannya, tidak pernah melipat lagi. Maka itu kalau kita ke Mekah macam-macam tuh gayanya orang kan. Itu biasanya kelompok Syiah tertentu lurus, tidak melipat tangan. Ada lagi yang melipat tangannya, melipat itu macam-macam juga. Ada yang kayak sakit perut gitu, sebelah kiri tutupi dadanya. Ada lagi yang ke bawah, di bawah pusat. Ada lagi yang ke atas ini. Ya. Dan itu memang ada contohnya semuanya. Imam Syafi'i itu cara duduk pertama dan duduk kedua kan tawarruk itu kan. Duduk tahiyat pertama kan cara duduknya lain, dan duduk terakhir itu cara duduknya juga lain. Tapi mazhab lain sama aja tuh. Nah, memang ada gaya perfect. Perfect itu artinya sempurna. Nah, Imam Syafi'i itu suka yang sempurna-sempurna. Kenapa Imam Syafi'i suka yang sempurna? Karena Imam Syafi'i itu dia di samping ulama fikih, dia juga apa itu namanya ya? Sebutlah sufi, sebutlah dia mungkin wali lah memang. Imam Syafi'i itu tidak suka melakukan sesuatu yang bagi kita nggak apa-apa, tapi dia itu apa-apa ya. Nanti saya akan jelaskan setelah setelah kita mendengarkan suara azan, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, saya lanjutkan Imam Syafi'i tadi itu, Bapak Ibu, untuk membuktikan perbandingan kita dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, semakin tinggi kesadaran seseorang, maka semakin yang berfungsi panca indera rohaninya. Semakin rendah tingkat kesadaran seseorang, maka semakin aktif indera-indera lahiriahnya. Contohnya, ya,
Orang yang mengagumi kecantikan seseorang, ketampanan seseorang, berdasarkan ukuran-ukuran ketampanan, kecantikan biologis, itu contoh bahwa orang itu sesungguhnya timpang cara penggunaan indera-indera berlapis di dalam tubuhnya. Apabila orang sudah sedemikian sadar dan sedemikian jauh perjalanan suluknya, maka dia tidak akan lagi lebih banyak memfungsikan panca indera lahiriahnya, tapi yang lebih banyak berfungsi panca indera batiniahnya. Hanya saja ada kesulitan memang, karena kalau orang lebih banyak didominasi panca indera batiniahnya, seringkali menimbulkan kontroversi di dalam masyarakat. Tidak usah jauh-jauh contohnya. Lihat surah Al-Kahfi. Di situ ada contoh yang sangat penting, ya. Khidir dengan Musa. Dalam kacamata fikih, membunuh orang atau membunuh anak yang tidak berdosa, yang belum akil balik, benar atau salah? Salah besar. Tapi ada pemandangan di dalam Al-Quran, dicontohkan secara tegas, kenapa engkau membunuh anak itu? Katanya, saya diberikan ilmu laduni, artinya pandangan yang digunakan memandang itu ialah pandangan indera rohaninya, bukan lagi pandangan fisiknya. Akhirnya apa yang terjadi? Kami bunuh anak itu karena saya melihat anak itu kalau dibiarkan besar, itu nanti akan menjadi tukang onar, mengkafirkan orang lain, termasuk mengkafirkan kedua orang tuanya. Kasihan deh anak itu kalau nanti besar, itu pasti nanti ujung-ujungnya masuk neraka. Sebelum melakukan itu semuanya, lebih baik kita bunuh. Itu tidak bisa dicontoh. Ibu tiba-tiba melihat anaknya nakal, bukan memukul, tapi memutilasi anaknya. Kenapa kamu memutilasi anakmu? Ya, saya diberikan pandangan khusus oleh Tuhan, kalau ini anak ini besar, ini nanti akan jadi penjahat. Sebelum menjahati orang banyak, lebih baik kita bunuh. Bisa nggak diterima itu? Tidak bisa. Jadi ada ayat yang tidak bisa diterapkan di dalam masyarakat. Dan boleh jadi itu adalah simbolik. Nah, itu fakta. Banyak contoh sebetulnya. Imam Syafi'i sering diprotes, termasuk yang protes itu muridnya. Yang membatalkan wudhu itu, air yang dipakai untuk membersihkan itu ialah air yang betul-betul original water. Tidak boleh menggunakan air musta'mal, the second water. Artinya sudah dipakai, sisa ember itu kita pakai berwudu lagi. Imam Syafi'i enggak boleh. Kenapa tidak boleh? Bagi kita tidak boleh, bagi kita kan, sepanjang air itu tidak berubah warnanya, tetap jernih, tidak berubah rasanya, karena ada air jernih, tapi rasanya berubah. Air ini kalau dikasih gula, tetap jernih putih, tapi itu sudah terasa manis.
Ada lagi, air ini tidak ada rasanya, tidak berubah warnanya, tapi dikasih parfum. Akhirnya sudah bau, harum isinya gelas ini. Asal air itu sudah berubah salah satunya, berubah warnanya, berubah rasanya, dan berubah baunya, maka itu bukan lagi air suci mensucikan. Ya. Lebih ketat lagi Imam Syafi'i. Ya. Kalau ada percikan sisa wudhu masuk ke dalam ember, seember air itu pun juga tidak boleh dipakai lagi berwudhu. Kaidah yang dipakai tidak berubah kan warnanya, tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya. Kata Imam Syafi'i, itu kan kurang daripada 2 kullah. 2 kullah itu ukurannya tidak ada gramnya, tidak ada kilonya ya, tetapi diistilahkan dalam kitab fikih 1 kullah itu artinya batas kemampuan seorang bisa memikul air itu. Kalau kita dulu ngambil air di sumur atau di empang bawa ke rumah, kita kan memikul air. Daerah sulit air itu kerjaannya memikul air, menjunjung kalau perempuan kan sampai kelihatan lehernya pendek. Kerjaannya apa? Siang malam dia airnya berat-berat itu ditaruh di kepalanya kan. Ya kalau laki-laki di sini berbekas punggung kebok di situ. Nah, Imam Syafi'i berpendapat lain. Tidak boleh. Kenapa enggak boleh? Nah, ini ada kata-kata. Percikan air yang masuk ke dalam ember itu sesungguhnya bisa menodai air seember itu. Apa? Tetesan-tetesan air wudhu itu lebih hitam daripada tinta hitam. Karena air wudhu itu membersihkan seluruh dosa-dosa kecil seseorang. Makanya itu Imam Syafi'i juga berpendapat tidak boleh melap handuk bekas wudhu itu. Kita kan tidak sabaran sudah mau pakai gincu bedak. Begitu selesai wudhu ambil handuk, bahkan bawa dari rumah. Beda banget dengan Imam Syafi'i. Sepanjang air wudhu itu meleleh, sepanjang itu pula dosa-dosa kecil itu mengalir meninggalkan diri kita. Ya, tidak mau tuh. Sujud di sini bertengger pasir. Semakin lama pasir itu bertengger di dahi, di kening, maka semakin lama ia berdoa untuk kita, dan itu juga nanti akan jadi saksi. Nah, Imam Al-Ghazali, Bapak Ibu sekalian, ini Sunni. Dalam satu kisahnya, itu sajadahnya bolong di tempat sujudnya. Mungkin kakinya ada supaya mungkin sakit-sakitan kali ya. Tapi khusus untuk yang mau sujud itu dia nggak pakai sajadah. Di tempat sujudnya itu bolong, langsung kena tegel, langsung kena pasir. Yang lainnya mungkin ada sajadahnya. Umar bin Abdul Aziz, raja yang sangat hebat itu, dia tidak mau pakai sajadah. Dia pakai lantainya langsung. Kebalikannya dengan raja kita, pimpinan kita. Sudah ada sajadah, disajadahin lagi. Ya. Enggak puas dengan sajadah biasa, ada kasur ditaruhin sajadah di atasnya. Kenapa enggak kasurnya aja ditaruh sajadah di situ? Beda banget. Rasulullah itu dalam satu riwayat, ada orang Arab pegunungan, ya,
nggak tahu aturan, tiba-tiba kencing di masjidnya Nabi. Hampir dibunuh oleh sahabat. Jangan dibunuh, dia kan manusia primitif. Untung dia masuk masjid. Nabi pergi menimbun pasir bekas kencingnya pemuda itu. Itu artinya lantai masjidnya Nabi itu pasir. Saya masuk di ruang kerjanya Sasana Gusmao di Dili, Bapak Ibu. Ini kepala negara. Saya nggak tahu apakah itu action atau gimana. Itu nggak pakai tegel, tanah padat. Kepala negara masih menggunakan tanah padat, tidak pakai semen. Dan dindingnya sangat tidak pantas untuk seorang kepala negara. Mejanya, meja tua. Itu Sasana Gusmao. Padahal kantor-kantor dinasnya di situ itu mewah-mewahan. Dia seorang kepala negara seperti itu. Nah, ini pemandangan yang kontras dalam kehidupan kita. Imam Syafi'i juga, saya pernah ceritakan, dia punya guru namanya Imam Malik. Imam Malik itu tinggal di di Madinah. Imam Syafi'i tinggal di Madinah, di Mekah. Jadi satu waktu Imam Syafi'i di Mekah mendengarkan ada orang ahli hadis namanya Malik. Dia sudah hafal Muwatta Malik, itu tebal bukunya itu dia hafal. Imam Syafi'i hafal Quran 5 tahun dan dia hafal kitab-kitab hadis. Datang ke rumahnya, datang mengaji ke masjid Imam Malik di Madinah. Ya. Jalan kaki 500 km tuh. Kita jangankan jalan kaki, naik motor saja motornya nggak bisa nyampe tuh. Ya, karena dia belum terdaftar sebagai murid resmi, di belakang sana duduknya. Ya. Menerangkan Imam Malik di situ, dia belum bisa menggabung dengan murid resminya. Ya. Yang menarik adalah penanya telunjuknya gini. Imam Malik memperhatikan, kok ada muridnya seperti ini. Habis salat di sini, Ta'ala ya walad, apakah Anda orang Mekah atau Madinah? Ya, saya orang Mekah. Apakah Anda orang Arab atau orang ajami, orang asing? Saya orang Arab. Bagus sekali. Orang Arab itu punya peradaban yang sangat tinggi, termasuk Anda. Tapi satu kekurangan Anda, kenapa kamu jorok begini? Apa maksudnya itu? Saya orang miskin, Pak Kiai, tidak bisa beli buku, pulpen. Waktu itu pasti mahal pulpen kan. Tapi insya Allah semua yang disampaikan guru, saya bisa baca di sini. Jadi disuruh baca pelajaran yang dipelajari selama maghrib isya tadi itu. Dia bisa baca pelajaran itu di telapak tangannya. Jadi mata yang digunakan oleh Imam Syafi'i, mata lahiriah atau mata batiniah? Siapa yang melihat Hafid cilik di RCTI? Saya diminta jadi dewan jurinya. Saya tanya, Ananda Musa namanya itu yang juara 1 itu. 29,5 ayat, 29,5 juz dia hafal. Dan janjinya bulan Ramadan akan 30 juz. Baru 5 tahun. Saya carikan ayat yang berat-berat, dilanjutkan. Itu nomor ayatnya berapa, nomor surahnya berapa, halaman berapa, baris berapa dari atas. Ya. Pindah ke halaman lain secara acak,
Dia tahu semua. Saya tanya, "Nak, kok kenapa kamu tahu?" "Ya kan saya lihat." "Di mana lihat?" Dia tunjuk dadanya. "Saya kan lihat di sini." Musa itu. "Kenapa kamu tahu ini baris keberapa, nomor berapa, lanjutannya apa?" "Ya kan saya baca." "Baca apa? Lihat apa?" Dia tunjuk dadanya. "Kan saya lihat di sini." Jadi pantas dia begini. Jadi dia lihat. Umur 5 tahun Bapak Ibu sekalian, itu dikasih umrah 3 orang oleh duta besar Saudi Arabia di sini. Itu artinya kalah orang Arab tuh. Orang Arab itu memang bahasa Arab. Dia masih giginya ompong bagian depannya kan, pergantian gigi kan. Ya, bapaknya itu petani kelapa sawit itu, buruh kelapa sawit. Jalan kaki masuk ke rumahnya gak ada listrik. Ya, hebat-hebat anak-anak 5 tahunan itu. Ya. Ada lagi anak Bimah itu, mohon maaf. Bapaknya supir mikrolet. Apa terbayang dalam benak kita kalau kita bicara tentang supir mikrolet? Macam-macam kan. Dan ibunya untuk menutupi kekurangannya itu, dia tukang cuci di tetangga-tetangganya. Dia sendiri juga tidak terlalu pintar ngaji. Tapi ongkos cucinya dan ongkos mikroletnya itu dipakai untuk nyewa guru ngaji privat anaknya. Jadi yang hebat juga itu guru ngaji anaknya itu. Kalau kita orang punya duit, punya uang, longgar lah. Cukup lebih dari 2 guru bisa mengupah 1 guru matematik, 1 guru ngaji. Dia tuh pas-pasan nyewa rumah, kolom rumahnya orang. Yeah. Mohon maaf waktu ke tempat itu pakai daster. Ya, kelihatan bahwa dia tidak punya cadangan baju yang bagus-bagus. Ibunya. Ya, sangat alami. Tapi anaknya hebat begitu. Hafal, walaupun memang juz amma ya. Tapi anak 5 tahun hafal juz amma di tes itu juga luar biasa. Ya. Ada juga anak orang hebat, pengacara, termasuk pengacara Kawakan. Tidak pernah berjumpa anaknya. Ibunya juga kerja, tapi sukses. Siapa yang ngajari anaknya untuk menghafal Quran? Gurunya cuma sebentar, tapi dia belikan iPad anaknya itu yang handphone, yang ada Qurannya. Jadi yang ngajari dia itu untuk hafal Quran, dia dengar handphone. Ya, kemana-mana pergi bermain, didengar sambil diikuti. Jadi guru ngajinya handphone. Subhanallah. Makanya itu di dalam iPad itu bisa 5 macam bacaan. Imam-imam Madinah, Mekah. Dia bisa mampu menirukan semua karena di handphone itu tergantung setelannya kan. Anak sekecil itu sudah bisa main handphone, tapi positif, dipakai untuk ngaji. Kita tanya, apa pernah dipakai untuk main game? Enggak. Kami hapus semuanya game-gamenya Pak, kecuali ngajinya saja. Jadi dia juga enggak pernah pakai handphone, menelpon. Ya. Ada lagi menggunakan teori persendian jari-jari tangan tuh. Jadi itu juga kencang tuh. Jadi dia bisa menemukan ayat-ayat huruf ganjil, halaman ganjil, dan sebaliknya genap melalui ini. Jadi ditunjuk itu cepat sekali. Ya. Jadi di sini jari-jari tangan ini luar biasa. Ada di sini di komputer saya belum buka ya. Saya lihat kemarin saya copy itu. Yang orang-orang India itu
lebih cepat daripada komputer. Misalnya 5 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 9 dikali sekian, hanya menggunakan ini, begini tangannya, sama dengan sekian. Kalau kita kan masih mau memencet komputer, dia tidak, hanya ininya dia pakai rumus. Luar biasa ciptaan Tuhan ini. Persendian tangan ini ternyata ada maknanya. Ya Allah, banyak keajaiban. Nah, satu lagi Bapak Ibu saya ingin sampaikan, bersikaplah yang baik, sopan dan hormat terhadap semua orang. Lalu jangan membeda-bedakan orang lain. Belajar istiqamah itu dengan cara tidak membeda-bedakan orang-orang lain. Ada orang dia hanya mau berteman dengan orang yang selevel dengannya, tapi yang lebih rendah nggak mau. Ada orang yang kelas tinggi dia hanya mau di situ. Jadi kira-kira Bapak Ibu sekalian, jika kita ingin latihan istiqamah, kadang-kadang kita perlu ke belakang rumah, ke gang-gang, masuk-masuk gang. Di situ musolanya itu mungkin bau. Sesekali kita ikut duduk di situ, pengajian-pengajian di situ. Jangan hanya ikut pengajian di Sunda Kelapa, itu biasa. Tapi sesekali ibu bapak duduk gabung, ya, di pinggir di daerah kumuh. Ada tempat banjir itu di mana tuh? Saya ingat yang suka banjir itu. Tenggelam, kampung Betawi yang di dekat Pasar Minggu itu. Jadi satu malam, jam 2 malam, saya ke sana. Masya Allah ada masjid sini kumuh dekat tanah longsor, ya, luar biasa. Jadi tempat sajadahnya itu, ya kira-kira mungkin yang sudah dibuang di masjid yang lain, afkirannya saja ada begini, ini dipakai di situ, di tempat itu. Ngaji di situ. Subhanallah. Ternyata pemulung, orang-orang yang kita pandang enteng hidupnya manusia gerobak itu juga ada di antara mereka itu dengan tekun ngaji. Ya. Kita syukur kepada Allah, ya Allah, kami dikasih rumah, dia tidur di gerobaknya, udah itu di pinggir-pinggir, kok bisa? Nah, sesekali hidup ini perlu diceburkan diri kita kepada kerumunan orang-orang yang seperti itu, Bapak Ibu. Seperti Umar bin Khattab itu kerjaannya suka belusukan kayak gitu. Ya. Satu saat rumah gubuk yang tidak layak huni itu, Umar nguping di rumah itu. Ya. Anaknya kelaparan, tunggu nak belum matang. Jadi memang betul-betul masak. Yang dimasak itu batu. Nah, seolah-olah pura-pura hanya menunggu anaknya itu tidur. Itu nyala, belum matang nak, nasinya kira-kira seperti itu. Ya. Begitu dia angkat, dia lihat itu belum matang. Memang batu bagaimana bisa matang? Kakaknya anak itu, ya. Sampai menyebut-nyebut ini Khalifah Umar, masa kami dibiarkan begini, ini anak saya itu kelaparan dari tadi. Jadi pada waktu itu dia dengarkan, Umar itu langsung pulang ke rumahnya, ngambil satu kantong gandum. Ya. Tiba-tiba dia ketok pintu masuknya di situ, Ibu, ini gandum dimasak. Jangan masak batu itu, anaknya kelaparan. Dia tidak perkenalkan diri siapa kamu. Malah orang lain yang datang, mestinya Umar yang datang ke sini ini tahu siapa diri kita ini.
Padahal yang datang di situ Sayyidina Umar, ya kan. Dan Umar juga tidak mau memperkenalkan diri, siapa dirinya. Yang penting anak itu sudah makan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, tidak boleh kita memilah-milah sahabat. Ya. Oh, itu kan bukan kelas kita. Memang bukan, tetapi sesekali kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kemudian tetapkanlah sasaran-sasarannya yang bisa dicapai. Kita juga tidak boleh tanpa target, Bapak Ibu. Ya, harus ada target. Misalnya begini, kita di satu tempat sudah ikut pengajian ini, di tempat lain sama kok materinya, cuma ini lebih di bawah. Ya, kalau ini kita turun lagi, kapan selesainya? Memang tambah mantap, tapi kalau misalnya ada di tempat lain kelanjutannya, maka kita ambil kelanjutannya. Itu punya program. Jadi jangan semester 1 pindah kampus lagi, semester 1 lagi, dan seterusnya. Jadi harus ada anak tangga yang kita daki, Bapak Ibu. Nah, kita di sini, kita misalnya sudah membahas satu buku. Ya, hemat saya, silahkan juga mendengarkan yang lain, tetapi kelanjutan dari materi yang Bapak Ibu sudah pahami, itu alangkah baiknya kalau itu dilanjutkan lagi, tidak berhenti hanya sampai pada pasal itu saja. Nah, ini yang dimaksudkan latihan untuk mensistematisir diri kita sendiri. Itu istiqamah. Jadi ternyata istiqamah itu juga punya latihan. Jadi tidak bisa kita menjalani hidup ini dengan sembrono, tanpa tujuan, tanpa visi. Ayat Qur'annya mengatakan fa'aina tadhhabun, kalian mau kemana? Mau kemana sih hidup kalian? Jadi pertanyaan Tuhan itu, setiap orang harus punya target. Ya, harus punya target jangka panjangnya itu apa? Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Jadi kita sudah sampai ke target mana sekarang? Insya Allah kita akan terus mencari kurikulum kita itu seperti apa. Nah, nanti hari Jumat yang akan datang seperti saya janjikan, kita akan masuk lagi ke sebuah materi pendalaman. Jadi materinya seperti yang pernah kita bahas yang lalu-lalu, tetapi kita sudah mulai masuk ke wilayah pendalaman seperti yang saya prologkan kemarin. Apa yang besok insya Allah kita akan bahas, alat-alat pensucian. Apa itu tanah? Apa itu air? Apa perbedaan air dan tanah? Apa persamaan air dan tanah? Kenapa itu dijadikan sebagai alat penyucian diri? Itu alat penyucian diri. Kan tidak mungkin kita sholat tanpa bersih, kan? Kemudian bagaimana cara pembersihan? Apa yang mau dibersihkan? Yang mau dibersihkan itu adalah pertama badan, ya kan? Badan itu apanya yang mau dibersihkan? Ternyata kita berlapis-lapis itu kan. Ada badaniyahnya, alam syahadatnya. Ada kalbunya, alam malakutnya. Dan ada rohnya, ada jabarutnya. Itu gimana membersihkan semua lapis-lapis itu, teknik pembersihannya seperti apa bisa menembus itu. Ada pembersihan tempat. Apa yang dimaksud tempat? Tempat di situ adalah ada hadisnya itu, diciptakan tanah ini sebagai tempat sujud yang bersih. Jadi tanah ini bersih. Apa yang dimaksud tanah itu bersih? Kita kan juga dari tanah. Badan kita ini adalah unsur dari tanah. Tanah itu tempat sujud. Siapa yang sujud di tanah dalam bentuk badan itu, itulah nanti kita akan ketemu roh badan itu masjid. Siapa yang sujud di dalam masjid ini? Ya. Jadi yang dibersihkan tempat, badan, lalu pakaian. Apa yang dimaksud pakaian? Pakaian itu harus bersih. Dan pakaian yang paling bersih kata Allah ialah libasut taqwa, pakaian ketakwaan. Nah,
Pakaian ketakwaan apa itu? Apa kamu kena? Bukan. Kalau begitu apa? Jadi hakikat-hakikat ini perlu kita jangkau Bapak Ibu. Kalau fikih wilayah paling luarnya kita. Nah, nanti kita akan lebih masuk pada aspek-aspek kedalaman makna ayat-ayat itu, aspek batiniah daripada syariah itu. Dan dengan demikian insya Allah yang bersih nanti itu bukan panca indera lahiriah saja, tapi juga panca indera batiniah kita. Semakin bersih panca indera batiniah itu, maka itu nanti semakin kita akan melihat apapun yang kita lihat itu adalah tajallinya Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali melihat pohon, dia tidak hanya melihat pohon itu makhluk Allah, tapi sekaligus dia melihat pohon itu adalah perwujudan manifestasi tempat Allah mengejawantahkan dirinya sendiri. Itu ada dua nanti penjelasannya. Ada cara pandangan filsafat, ada tasawuf. Sehingga dengan demikian nanti pakaian itu ternyata bukan hanya baju Bapak Ibu. Ada pakaian yang non fisik. Jadi aurat itu nanti kita akan tahu ada aurat-aurat lahiriah yang harus ditutup. Tapi juga nanti ada aurat-aurat batiniah. Bagaimana menutup aurat batiniah? Aurat batiniah itu banyak, antara lain suka ria. Kalau ada orang yang suka ria, itu membuka aurat. Aurat apa yang dibuka? Aurat batiniahnya. Iya kan? Ada orang yang suka membanggakan diri. Orang itu telanjang, mempertontonkan auratnya. Aurat apa yang dipertontonkan? Aurat-aurat batiniahnya. Malu enggak Bapak Ibu kalau mempertontonkan aurat lahiriahnya? Malu. Tapi kenapa kita enggak malu mempertontonkan aurat-aurat spiritualitas kita? Kadang-kadang kita menutup aurat lahiriah, tapi telanjang aurat batiniah kita. Kalau kita sudah mampu menutup aurat lahiriah, disusul kemampuan kita untuk menutup aurat-aurat batiniah kita, maka sebaliknya yang akan terjadi nanti Allah akan menyingkapkan rahasia-rahasianya. Kita bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa melihat. Kenapa? Karena yang kita gunakan, kita meminjam mata Tuhan untuk melihat, kita meminjam telinga Tuhan untuk mendengar, kita meminjam perasaan Tuhan untuk merasa. Masih ada enggak rahasia kalau panca indera Tuhan, tanda kutip, itu yang kita gunakan? Sudah enggak ada lagi kan? Ada enggak contohnya seperti itu? Barusan kita bicara tentang para aulia Imam Syafi'i. Barusan kita bicara tentang Khidir. Barusan kita bicara juga tentang Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu, masih terlalu banyak hal yang kita ingin ketahui. Nanti insya Allah malam Jumat, semoga kita bisa pulih kehadirannya semua. Pembantu kita sudah datang semua dan mudah-mudahan saya juga diberikan kesehatan dan kemampuan untuk bisa memahami apa yang saya akan sampaikan. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita akhiri dengan membaca surah Al-Fatihah agar pertemuan kita mubarakah betul pada malam hari ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. Iya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.